Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki bab selanjutnya. Bab ini tentang ikan hias. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ikan hias. Baik, untuk melanjutkan materi selanjutnya, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini ikan hias itu merupakan salah satu hobi di mana di masa pandemi ini sangat mulai digemari di kalangan masyarakat Indonesia, baik dari yang tua maupun yang muda. Semua berlomba-lomba untuk memiliki salah satu ikan hias yang akan dipelihara di rumah. Nah, tak hanya itu, sebagian peliharaan yang namanya ikan hias pasti kegunaannya itu untuk memperindah isi di dalam rumah dan juga menambah nuansa alami di dalam rumah. Nah, apa itu ikan hias? Ikan hias itu adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun di air laut, yang dipelihara bukan untuk konsumsi, melainkan untuk memperindah taman atau ruang tamu. Nah, di sini ada macam-macam jenis ikan hias. Di sini ada dua jenisnya. Ada jenis ikan hias air asin dan ikan hias air tawar. Nah, ini adalah contoh dari ikan hias air tawar. Bisa kita lihat, di situ ada ikan mas koki, kemudian ada ikan koi dan ikan cupang. Nah, ikan cupang ini sekarang banyak sekali yang berlomba-lomba untuk mengkoleksinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ikan hias air tawar itu menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau dengan salinitas atau kadar garam kurang dari 0,05%. Kemudian, ini adalah ikan hias air asin. Nah, bisa kita lihat ya, di situ ada beberapa contoh ikan hiasnya. Kemudian, nah, ikan hias air asin itu menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air asin di laut dengan salinitas atau kadar garam kurang lebih 3,5%. Nah, kemudian di sini ada budidaya ikan hias. Di sini yang kita ambil itu adalah ikan cupang, di mana yang pertama kita memilih indukan ikan cupang. Nah, di sini ada untuk kriteria yang jantan dan betina. Untuk yang jantan itu berumur setidaknya 4-8 bulan. Kemudian bentuk badannya panjang, siripnya panjang dan warnanya terang atraktif. Kemudian gerakannya agresif dan lincah, itu untuk yang jantan. Kemudian untuk yang betina itu berumur setidaknya 3-4 bulan. Perut badan membulat, bagian perut sedikit buncit. Nah, kemudian siripnya pendek dan warnanya kusam, tidak menarik. Kemudian gerakannya lambat. Nah, kemudian di sini ada cara pemijahan ikan cupang. Setelah indukan jantan dan indukan betina siap untuk memijah, sediakan tempat berupa wadah dari baskom plastik atau akuarium kecil untuk ukuran 20x20x20. Siapkan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Sediakan juga tumbuhan air seperti kayambang. Nah, ini adalah berikut langkah-langkah pemijahan. Yang pertama, isi tempat pemijahan dengan air bersih setinggi 10-15 cm. Sebagai catatan, gunakan air tanah atau air sungai yang jernih. Kemudian tambahkan ke dalam wadah tersebut tanaman air sebagai tempat burayakan berlindung. Kemudian masukkan ikan cupang jantan yang telah siap kawin. Ikan cupang jantan akan menembus gelembung-gelembung udara. Setelah indukan jantan membuat gelembung, masukkan indukan betina. Setelah terjadi pembuahan, angkat segera indukan betina. Karena yang bertanggung jawab membesarkan dan menjaga burayakan adalah cupang jantan. Setelah kurang lebih 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi burayak. Setelah 3 hari terhitung sejak telur menetas, berikan kutu air. Kemudian, indukan jantan baru diambil setelah burayakan berumur 2 minggu, terhitung sejak menetas. Setelah 1,5 bulan, ikan sudah bisa dipilah
berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian bisa pisahkan ikan tersebut ke wadah pembesaran. Nah, di sini untuk pakan ikan cupangnya sendiri, di mana dia itu sangat favorit kutu air, kemudian cacing sutra, dan larva nyamuk. Nah, pakan sebaiknya diberikan sesering mungkin, misalnya 3-4 kali sehari. Semakin sering frekuensinya, semakin baik. Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering daripada sekaligus banyak. Nah, hal ini untuk mengurangi resiko penumpukan sisa pakan yang bisa mengakibatkan berkembangnya bibit-bibit penyakit. Nah, di situ ada contoh gambar dari pakan ikan cupang. Nah, itulah penjelasannya. Nah, ini ada soal latihannya, silakan kalian kerjakan. Demikian penjelasan dari Ibu. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.